Perkenalkan, saya Intan Murni Yunika, NIM 123190069 dari Teknik Geofisika ITB. Pada video ini, saya akan sedikit bercerita terkait bencana alam. Ini beberapa istilah yang berkaitan erat dengan bencana, di mana bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang merusak lingkungan, bahkan merenggut korban jiwa. Bencana alam disebabkan faktor alam yang dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana non-alam disebabkan peristiwa non-alam yang dapat berupa pandemi, epidemi, dan lain-lain. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang dicatat berdasarkan tanggal, lokasi, jenis, dan jumlah korban bencana. Berikut ini contoh kejadian bencana alam, yakni banjir. Dapat terlihat dari video bahwa air sungai meluap sehingga merendam tempat tinggal yang berada di pinggirnya. Selanjutnya akan membahas bencana alam yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dalam periode 1999 sampai 2021. Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, di mana letak geografis dari Jawa Barat sendiri berada di 104 derajat 8 menit sampai 108 derajat 41 menit bujur timur dan 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan, dan terdiri dari 26 kabupaten dan kota. Selama periode 1999 sampai 2021, jumlah kejadian bencana alam di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020. Pada data bencana berdasarkan jenis bencana, Provinsi Jawa Barat selama periode 1999 sampai 2021 terus memiliki variasi kejadian bencana, di mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, salah satunya puting beliung yang memiliki jumlah tertinggi pada tahun 2020 diikuti bencana lainnya. Pada statistik berikut ini bisa jadikan data akumulasi kejadian bencana alam pada periode 1999 sampai 2021 dan periode 2009 sampai 2021. Jenis bencana yang mendominasi dari kurun waktu tersebut tetap sama, yakni tanah longsor yang disusul oleh puting beliung di posisi kedua. Selanjutnya, statistik dari jumlah korban yang tertimpa bencana. Dapat dibandingkan bahwa kejadian bencana alam yang merenggut banyak korban pada periode 1999 sampai 2021 adalah kekeringan dengan persentase 49% dari total korban yang terdampak, disusul oleh banjir. Hal ini berlaku sama pada periode 2009 sampai 2021, di mana persentase korban terdampak kekeringan menyentuh angka 65%. Selanjutnya, statistik dari persentase kerusakan fasilitas umum berdasarkan kejadian bencana alam. Terlihat selama periode 1999 sampai 2021 dan 2009 sampai 2021, persentase kerusakan tertinggi diakibatkan oleh gempa bumi yang disusul oleh puting beliung. Selanjutnya akan membahas bencana alam yang terjadi di Kota Tasikmalaya dalam periode 1999 sampai 2021. Letak geografis Kota Tasikmalaya berada pada 108 derajat 8 menit 38 detik sampai 108 derajat 24 menit 2 detik bujur timur dan 7 derajat 10 menit sampai 7 derajat 26 menit 32 detik lintang selatan, dan terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Berikut ini statistik jumlah kejadian bencana alam di Kota Tasikmalaya dari 1999 sampai 2021 yang semakin meningkat tiap tahunnya dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2019. Berikut ini data statistik dari korban dan kerusakan yang diakibatkan kejadian bencana alam di Kota Tasikmalaya selama periode 1999 sampai 2021. Pada grafik sebelah kiri, persentase korban tertinggi akibat kekeringan, sedangkan pada grafik kerusakan akibat bencana alam, persentase tertinggi akibat gempa bumi.
Dari data bencana alam sebelumnya, dapat menjadi peringatan bahwa wilayah tempat kita tinggal merupakan daerah rawan bencana yang bisa terjadi kapanpun tanpa diprediksi. Maka dari itu, yang bisa kita lakukan adalah upaya mitigasi, di mana sebagai geofisikawan, kita bisa melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Selanjutnya, bagi masyarakat umum, selalu aktif mengedukasi diri dan memantau informasi bencana terbaru. Saat terjadi bencana, jangan panik dan patuhi prosedur evakuasi yang diarahkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya dan stay safe everyone.